Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot. Support by Neo Backpacker Malang. Episode kali ini super istimewa karena kita sempat masuk ke pelataran kantor DPRD. Kita buat undangan atau tantangan siapa anggota DPRD yang berani podcast naik angkot. Ternyata beliau pemenangnya, orang yang pertama kali podcast. Tepuk tangan buat beliau. Ya, jadi kita kedatangan sosok muda anggota DPRD Kota Malang, Komisi A, Mas Ulum panggilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Adir Sablin Ulum Askom MM, anggota DPRD Kota Malang, periode 2019-2024 dari Komisi A. Perkenalannya itu aja. Berarti ketika kita ngomong Komisi A itu adalah pemerintahan, hukum dan pemerintahan. Oke, ini hal-hal yang ngeri-ngeri sedap ini, karena ketika masih ngomong budaya, oke lah kita bisa ngomong salah-salah dikit, karena yang kita hadapi adalah pelaku budaya, ya orang biasa. Tapi ketika ngomong Komisi A adalah hukum dan pemerintahan, adalah dua hal yang tidak bisa main-main kita ngomongnya. Ya. Ini ngomongnya kita ngeri-ngeri sedap ini. Iya. Sejauh ini kalau kita ngomong soal pemerintahan, nanti hukum dan pemerintahan kita urut dulu. Sejauh apa hukum di Kota Malang ini bisa mengayomi, bisa dijadikan panglima di Kota Malang sejauh ini? Saya rasa dengan kasus yang terbaru, ya kasus terbaru, kita nggak usah ngomong apa gitu. Iya, betul. Tapi santai aja, ini kan obrolan angkot kan ya, nggak usah serius-serius banget. Iya. Hukum saya rasa masih tajam seperti pisau, tapi tajamnya di bawah, ke atas belum terlalu tajam. Gitu ya. Iya. Jadi kalau ke bawah itu motong, ke atas cuma menggetok doang, tok gitu aja, nggak tajam. Seperti itu. Iya. Ini Anda sebagai bisa dibilang wakil rakyat yang mewakili kami, ya, teman-teman supir angkot, pasar tradisional, orang-orang kecil lah ya. Ketika Anda melihat kenyataan di atas seperti itu, sikap konkret Anda itu seperti apa sih sejauh ini? Yang jelas hukum tetaplah hukum ya, tentang hukum. Ketika ada seseorang yang perlu untuk diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, kita mendukung. Kok konkretnya sudah apa? Minimal ini ya, fraksi jenengan atau mungkin komisi jenengan? Fraksi kami dan di komisi juga mendukung gitu kan. Kita menyerahkan proses hukum apa-apa yang terjadi di Kota Malang sejauh ini. Jadi kita tidak mau terlalu jauh karena itu Ranahnya penegakan hukum itu. Kita di Komisi A sebagai anggota DPRD hanya bertugas untuk mengawasi budgeting dan juga menyerap aspirasi. Gitu ya. Iya. Kalau buat saya sih ini nyabik-nyabik keadilan masyarakat banget sih ya. Coba itu yang ngelakuin saya itu selesai. Iya, kan gitu. Jadi kalau kita mau jujur itu, kalau kita yang ngelakuin itu selesai, kita sudah. Atau mungkin anggota DPR yang ngelakuin itu ya juga langsung selesai gitu. Kecuali rame-rame ya. Mungkin pas lagi kemana gitu, apa kunker gitu, lagi terus bermasalah gitu,
itu masih sama susah karena kolektif sudah. Tapi kalau mau main sendiri terus besok ngadain ulang tahun, coba ngadain ulang tahun gitu. Langsung selesai gitu loh. Terus apa namanya, udah ngomong hukum kita ya, berarti hukum sampai saat ini masih menurut jenengan Mas Ulum tajam ke bawah, cuman tumpul ke atas, cuman getok aja nggak motong gitu. Ketika ngomong pemerintahan, kalau boleh nanya nih ya, Maret itu kan sampai ke Jogja ya? Saya Komisi A Maret 2021 ke Jogja, Kunker. Yang ini studi banding. Perlu ngecek di Bamus dulu karena Maret ya sampai sekarang. Enggak Maret bulan Maret kemarin 2021. Intinya saya perlu ngecek data dulu di Bamus karena setiap bulan kita dapatkan di Bamus. Enggak, di Jogja itu yang sempat kemarin jadi rame itu loh. Bahwa di tengah pembatasan ada studi banding ke Jogja. Komisi sampean loh. Iya, saya kurang tahu itu tentang seperti itu. Itu yang saya terima gitu. Iya. Oh, ternyata Anda lupa ya. Iya. Perlu ngecek di Oke. Jadi orang lupa nggak bisa ditanya gitu. Tuhan pun nggak bisa membahas kalau orang lupa gitu. Terus kemudian Anda kan di Komisi A pemerintah. Salah satunya pemerintah itu yang sekarang lagi getol itu kan bagaimana informasi teknologi itu atau teknologi informasi itu bagaimana maksimal mungkin bisa dijadikan sebuah solusi gitu di era sekarang. Yang sejauh apa sih pemerintah itu menceritakan pada wakil rakyat kita smart city itu sesemarat apa gitu yang Anda tahu? Kami di Komisi A memang concern di smart city ini. Kita mendorong agar Kota Malang jangan hanya istilahnya saja smart city atau city-nya saja yang smart gitu kan ya. Orangnya enggak. Kita terus mendorong itu agar pemerintah Kota Malang menuju ke yang benar-benar smart city. Contohnya mari kita tol ya. Penggunaan aplikasi di masing-masing OPD kita dorong ya, terutama dari segi pendanaannya, bagaimana cara mereka membuat budgeting sudah jalan sini ya? Yang sudah jalan misalkan di Spenduk Capil itu ada namanya si Apple itu bagaimana kita mengurus berkas-berkas kependudukan kita via website, ada juga online-nya juga. Ada juga sambat online kita dorong, dan juga yang terbaru mungkin kita dorong 2021 akhir harus selesai. Kita memiliki yang di alun-alun mall alun-alun, kita memiliki kantor terpadu untuk mengurus segala sesuatu perizinan yang ada di satu atap. Ya itu kayak yang di Jogja itu yang Komisi A kemarin melakukan ini. Soalnya saya lihat di websitenya itu sih, saya lihat di websitenya justru saya malah informasi itu dapatnya di websitenya ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM. Mas Ulum, aku balik lagi nanya nih, smart city yang seperti apa sih yang minimal at least di Anda secara pribadi itu, smart city seperti apa sih konkret yang menurut Anda itu ideal gitu, at least untuk masa periode Anda inilah mengabdi lah. Ya kita sudah terbiasa hidup dengan handphone. Kami ingin dengan kita mengakses handphone kita saja itu sudah cukup ya. Sudah cukup. Segala sesuatu bisa kita urus lewat HP kita. Ya, jadi mereka komunitas yang mengawasi tentang pelayanan publik ngasih tahu ke saya, simpel aja Mas, coba lewat depan kecamatan tertentu, sampean buka aja, di situ kan ada ulasan Mas, dan itu nggak usah pakai mahal loh, itu memang ulasan disediain Google Map loh ya, tak buka, ada sindiran gitu bahwa dalam bahasa Inggris gitu, jadi kecamatan itu adalah layanan publik yang mestinya terintegrasi satu kecamatan dan bukan tempatnya kantornya camat aja gitu ya. Jadi buat aku ya, ternyata kita masih jauh ya. Bagaimana tempat-tempat itu hanya untuk sebatas tempat, bukan yang benar-benar jadi
jadi sentral pengurusan apapun gitu. Sampai saat ini kan berarti masih sampai di situ kita tuh apa istilahnya berkutat gitu. Kenapa sih ketika ngomong, padahal mestinya government itu kan di dalamnya sudah orang berpendidikan, paham gitu. Tapi kenapa hanya untuk mengaplikasikan sebuah aplikasi yang sederhana aja itu kok butuh pelatihan yang sampai dananya sampai tahu lah, fantastik gitu. Sama selaku wakil rakyat gimana gitu, hanya untuk pelatihan ini gitu, pelatihan untuk aplikasi ini gitu aja. Mereka bukan orang nggak terdidik, mereka orang terdidik. Tapi kenapa anggaran sedemikian besar hanya untuk melakukan sesuatu yang remeh terjadi, itu kenapa? Kalau yang pelatihan mungkin ranahnya umum dia masing-masing gitu. Ya. Kita sebagai anggota dewan memang budgeting saja gitu. Kita menyetujui apa tidak program yang Enggak, pribadi buat aku. Ya. Buat sampean ini terlalu tinggi nggak sih sampean? Kalau pribadi, secara pribadi kok cuma belajar ini aja kok tinggi banget. Ya. Sampean mikir gitu nggak sih? Saya sendiri belum pernah ikut pelatihannya ya, seperti apa pelatihannya saya nggak bisa ngomong banyak sebenarnya. Gitu tapi ya? kalau memang di situ ada pelatihan dan saya diundang pun baru saya bisa menilai. Gitu ya. Karena saya belum pernah ya diundang. Pak Batang coba deh nanti bisa dicek. Ya. Ada budget yang hanya untuk pelatihan, aktivasi untuk itu buat aku ketinggian gitu. Ya. Kecuali mengajari orang mulai orang buta huruf yang kita harus ngajarin dia baca dulu, baca tulis dulu, baru baca, baru nyalain laptop atau ini belajar dari itu mungkin mahal. Tapi ini permasalahannya kan orang yang sudah terbiasa dengan teknologi informasi. Coba nanti pesan saya sebagai anak angkot ini yang biasa nongkrong di angkot ini, coba dicek deh apa yang namanya yang terjadi sekarang adalah bagaimana hanya untuk sebuah aktivasi program itu aja budgetnya tidak masuk akal. Itu buat aku, buat ini ya apa? Buat aku ketinggian. Kan cuman budgeting kan juga handle soalnya. Iya, saya mengambil budgeting. Nah, ya itu kan. Terus sekarang yang terakhir terjadi, tadi kan begitu tanya kasus hukum apa langsung tahu lah ya yang lagi rame gitu. Budgeting selama Anda menjabat, budgeting apa yang sempat jadi masalah dan Anda bahas? Yang jelas awal-awal masa dengan ini ya, itu kita yang jelas mempermasalahkan budget tentang pembangunan halaman dulu. Wah, ya ini kita ngomong MCC kan asik kan. Tadi kita mengkerucut ya. Meskipun jujur, saya bagian dari komite 2 hari yang lalu saya masuk di dalam komite ekonomi kreatif gitu. MCC ini ya memang saya pikir ya semua lah ya proses pembangunan pasti ada masalah ini. Buat jenengan MCC itu kenapa sih di awal-awal? Kita pikir dananya terlalu besar gitu. Kira-kira 178 miliar gitu. 178 sekitar itu miliar. Sekitar itu ya. Kalau Hanya minta kurang. Ya kita minta kurang. Akhirnya realisasi 100 miliar dengan dua tahun pendanaan. Oh, dibagi dua. Dibagi 2. Jadi nggak berat-berat ya. Iya. Ya itu yang terjadi sekarang, bahwa sebenarnya saya fair aja karena memang saya juga di dalamnya juga sebagai bagian dari komite ini apa kreatif gitu. Ya memang itu 2 hal yang nantinya yang ditakutkan adalah bagaimana ketika MCC ini jadi. Kalau cuma sekedar jadi itu gampang. Mau buat gedung DPR mau di lantai 12 juga gampang. Tapi setelah itu function atau enggak? Gitu loh. Makanya ketika itu enggak function, malah sebenarnya nanti aku juga berat juga karena nanti bisa-bisa kesalahan itu diinin ke aku kan pinter. Kadang pemerintah itu cari apa? Kambing hitam kan? Ya, ketika ini aku ngomong kerucut lagi. Siap. Kita duduk di angkot nih. Oke. Kalau kita mau detail, angkot itu adalah satu-satunya di Kota Malang yang bisa saya sebut sebagai layanan public services, the one and only.
yang bisa membuat kita pindah dari satu titik ke titik lain di dalam kota ini. Itu kita sepakat ya? Sepakat. Sama-sama ini adalah satu-satunya public transportation. Terus Anda lihat nasibnya supir angkot dan angkotnya seperti ini. Menurut Anda ini yang gagal siapa? Ya, yang pertama saya angkot ini punya kenangan yang luar biasa. Kita semua justru karena saya punya kenangan indah sama angkot. Sampean saya itu pasti punya kenangan indah. Kenangan sekali. Makanya ketika kenangan ini hanya tinggal kenangan. Yang saya takutkan ini loh, saya nanya ketika anak saya nanya, public transportation itu apa sih? Ngeri nggak? Padahal semua orang yang modern citizen, negara maju, semakin mereka maju, mereka nggak pakai mobil pribadi, nggak pakai kendaraan pribadi loh. Mereka semua pakai transportasi massal. Sedangkan kita pendidikan tentang public transportation pun nyaris nggak ada, karena memang nyaris nggak ada buktinya. Nah itu gimana? Intinya Kota Malang belum memikirkan sampai sejauh itu. Ini jadi PR kita bersama. Ya, oke. Ini jadi PR bersama. Jadi kalau ini nggak dibiarkan, 5 tahun lagi nggak ada loh teman-teman narik. Ini supir angkot, ini anak 2 di depan ini. Mas, kerja sebagai supir angkot menarik apa karena terpaksa sampai nggak ada pekerjaan lain? Terpaksa. Kalau tahu sih nangis bang. Tuh curhatan mereka. Jadi kita nggak usah jauh-jauh. Real masyarakat kita ya supir angkot, pasar tradisional yang sekarang udah mulai terhimpit, yang tadinya terhimpit oleh pusat perbelanjaan. Sekarang ditambahin pusat perbelanjaan plus transaksi online. Sedangkan ketika sama ditanya anak sampean, di mana sih public market itu? Mati nggak kalau kita nunjuk mall? Salah besar kalau kita nunjuk public market itu mana sih? Langsung kita nunjuk mall itu, MOG itu, Matos itu, bukan lah. Karena kalau mall itu bisa-bisa satu mall yang miliki orang satu, tapi satu buah pasar itu bisa menghidupi ratusan ribu orang. Nah, kita ini nanya apa jadi curhat ya? Ini maksud lo? Ya curhat lah juga. Iya curhat ya. Kita nanti ngomong apa-apun lah ya. Siap. Ya, yang pasti ini mengandung apa? Jadi buat aku titipkan ke jenengan ini. Yang kita takutkan itu ketika anak kita nanya, mana sih public transportation? Mereka nggak bisa jawab. Kita nggak bisa jawab gitu. Kalau kita ditanya lagi, mana sih public market atau itu di mana? Karena begitu kita nunjuk itu loh public market atau pasar tradisional, anak kita kira-kira mau nggak sih ke sana? Harus mau ke depan harus mau. Nanti kalaupun sekarang ogah-ogahan, ke depan harus mau kita mulai. Ya itu loh, itu keren itu buat aku, keren itu buat aku. Jadi supir angkot itu pilih mana mas, setoran atau sampean disubsidi gaji sama kota mas? Subsidi. Siap. Terima kasih kan? masukannya. Oh iya dong. Iya. Karena ketika 2 ini nggak sampean selamatkan, Anda hanya membuat Malang Creative Center gitu, keren namanya keren, tapi mereka jadi pasar tradisional yang di dalamnya ada 15 sampai 25 ribu orang tuh mati. Supir angkot berapa Bu? Ribuan. Iya, ribuan supir angkot beserta angkotnya juga selesai. Terus mereka mau kerja apa? Gitu loh kan, pertanyaannya itu. Kalau memang satu mall itu lebih menguntungkan daripada 10 atau 20 pasar. Tapi ingatlah, satu buah mall kadang dimiliki beberapa orang, tapi satu pasar itu bisa menghidupi ratusan ribu orang. Tapi nasibnya sekarang hidup segan mati tak mau. Dan saya anaknya orang pasar. Bapak saya, kakek saya itu semua pedagang pasar. Dan saya jujur tidak mau kerja di pasar. Kan saya jujur kan? Saya jujur nggak mau kerja di pasar. Padahal saya anaknya pedagang pasar. Dari 2 sisi, dari ibu saya pedagang pasar, dari bapak saya pedagang pasar. Jadi kakek saya, nenek saya itu semua orang pasar. Turun ke bapak ibu saya, ke saya, adik-adik saya semuanya nggak ada.
terus gimana? Itu kenyataan soalnya. Kita harus jujur, kita harus bercermin bahwa ya inilah buruk kita ini. Gitu loh Kang Mas. Siap. Yang jelas kita perlu memperbaiki apa yang selama ini terjadi. Kita perlu memperbaiki Kota Malang lebih maju lagi. Kita perbaiki transportasi publiknya, kita perbaiki pasar tradisionalnya. Itu kan yang jadi masalah. Kalau memang dianggap, karena gini, kita sudah kecolongan, Kota Malang ini sudah kecolongan, Dinas Pertanian nggak ada loh. Ya sampean nggak tahu ya? Lah, Dinas Pertanian di Kota Malang itu sudah nggak aktif, sudah nggak ada. Jadi kalau sekarang kita mau ngomong urban farming, kita nggak ada loh. Kita mau ngurus ke dinas mana? Coba bisa dicek. Dinas Pertanian Malang ini sudah, masa nunggu kepala pasar itu juga akhirnya nganggur karena memang pedagang pasarnya musnah. Jangan sampai itu terjadi. Iya, makanya kita sudah terjadi di peternakan, pertanian itu sudah dinas-dinas sudah nggak ada. Coba apa yang cek sama orang pertanian, sama orang yang fokus sama hukum dan pemerintahan, jenengan cek bahwa kita Kota Malang ini sudah kehilangan lahan pertanian, termasuk dinas pertaniannya juga sudah nggak ada. Ketika itu nggak ada, bayangin kita mau buat smart city kayak apa? Padahal salah satu smart city itu di dalamnya juga ada pusat-pusat pertanian kota atau urban farming dengan modernisasi dan dengan teknologi yang tinggi gitu. Jadi di sudut-sudut kota ada tanah kosong itu dimanfaatkan, dioptimalkan untuk, karena itu modern juga butuh. Bahkan pertanian itu di taman-taman rumah kita itu ke depan kita akan bisa memanen ikan dan sayur itu cukup dari rumah kita. Sehingga kita tidak bisa terlalu menggantungkan pada pasar modern. Nah, salah satu kita ini adalah mensupport teman-teman UKM. Jadi ini khas Malang, jamu uti. Nanti kita bisa nyoba nih, bisa dicoba, monggo. Oh puasa, oh iya ya, ini hari Kamis. Maaf loh Gus. Wah sungkan puasa beliau ini. Saya sudah rutin soalnya. Oh, keren. Makanya beliau sabar banget orangnya. Terus ini jamu uti. Siap. Terus kemudian ada juga ini ada rokok kretek herbal, tidak menggunakan bahan kimia, itu juga salah satu UKM Malang. Terus ada juga yang namanya ini adalah petani milenial GP1, di mana produk mereka itu memproduksi jagung tongkol 1, 3, 5, dan mereka bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang menyediakan benih jagung itu dengan kualitas sama tapi harga lebih murah, dan ini karya dari teman-teman UKM nasional. Terus yang nggak kalah hebatnya lagi, ada aplikasi Malanggo, karya anak Malang, di mana mereka aplikasi layanan kurir dan ojek online. Ya ini kita bisa supportnya ya dengan ini. Jadi di sini kena semua. Di sini saya ngomong UKM, support mereka, juga support angkot karena ini kita juga di angkot. Dan juga saya akan ngomong tentang pasar tradisional karena memang beberapa kali kita datangkan paguyuban pasar tradisional untuk ya biar hati mereka besar, karena ada ibu-ibu yang sudah hampir sepanjang hidupnya, udah umur hampir 70 tahun, sepanjang hidupnya dia di pasar, tapi sekarang dia sedih karena dia yakin sepeninggal beliau tidak akan lagi anaknya akan meneruskan kegiatan usahanya di pasar, dan itu dosa sampean loh ketika itu terjadi. Ya Mas Ulum, jenengan anak muda yang bisa jadi contoh buat adik-adik kita semua, karena di usia muda sudah jadi seorang anggota dewan. Semoga amanah, semoga ini membawa kemaslahatan bagi umat. Mungkin Anda bisa share inspirasi kepada adik-adik kita, anak-anak kita, bagaimana agar ke depan generasi muda itu yang ambil peranan. Jadi biar regenerasi itu terus jalan. Jadi yang sepuh-sepuh sudah waktunya
lebih mendekatkan diri pada Allah, yang muda-muda yang berjuang gitu. Tidak seperti sekarang yang tua-tua nggak mau turun juga gitu. Monggo. Jelas untuk anak muda Kota Malang ya. Siap. Ini kita di kota pendidikan. Pendidikan itu sangat penting ya. Ketika kita belajar dan terus belajar, kita mendapatkan banyak ilmu, insya Allah kita akan diberi amanah ya, sesuai dengan keilmuan kita. Jadi jangan khawatir dengan ilmu yang didapatkan ya. Contohnya saya masih terus belajar. Jadi beliau ini sarjana komputer, Magister Manajemen dan sekarang masih kuliah S3 di UB semester 3 magister juga. Oh, ilmu lingkungan. Ya. Random. Nah, intinya adalah pesan saya terus belajar. Terus belajar. Kita di Malang Kota Pendidikan dengan ilmu yang didapatkan jangan khawatir dengan pekerjaan yang saya akan bekerja jadi apa. Insya Allah nanti pekerjaan itu datang sendiri dengan kemampuan yang Anda miliki. Keren, luar biasa. Ya, memang anak muda itu harus seperti ini. Pasik muda sudah saya kritikin mulai tadi. Dan beliau sama sekali nggak geser ya. Berarti mentalnya udah sepuh gitu loh. Mentalnya udah sepuh. Dan karena muda kan begitu dikritik kan langsung balik reaksi kan. Anda nggak bereaksi gitu. Anda sudah bisa jadi orang sepuh gitu yang bijaksana. Gitu. Semoga bermanfaat. Episode kali ini kita mendatangkan seorang anggota DPRD yang sukses menjadi tamu pertama di podcast naik angkot ini. Semoga ini memberi manfaat. Amin. Sukses buat jenengan, selamat bekerja dan sehat selalu. Terima kasih. Ya, mungkin saling sapa jalan-jalan episode kali ini podcast dari angkot sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.